Selamat pagi. Ada yang dapat kami bantu? Selamat pagi. Saya di sini bermaksud untuk mengajukan gugatan hak asuh terhadap mantan suami saya. Izin, saya Cinta Rebana Ilha, kuasa hukum dari saudari Yuna, berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 5 Juli 2026 hari ini kami hendak mendaftarkan gugatan hak asuh anak atau Letna. Baik, mohon menyerahkan surat gugatan beserta dokumen pendukung untuk dilakukan penelitian berkas. Baik, kami menyerahkan surat gugatan, surat kuasa khusus, fotokopi KTP penggugat, akta cerai, akta kelahiran anak, dan kartu keluarga. Baik, setelah kami teliti, seluruh persyaratan administrasi telah lengkap. Gugatan akan diregister dengan nomor perkara 123 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik P1K. Terima kasih. Selanjutnya berkas akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk penetapan majelis hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera dari kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026 telah memasuki perkara nomor 123 garis miring perdata gugatan garis miring 2026 garis miring PA Palangkaraya mengenai pengadaan hak asuh anak. Sebelum memulai persidangan, dimohon para hadirin mematuhi tata tertib persidangan. Majelis hakim diminta untuk memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123 garis miring perdata gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Palangkaraya tentang gugatan hak asuh anak dibuka dan terbuka untuk umum. Dan yang lain. Panitera mohon laporkan kehadiran Pak Abdullah. Baik, yang mulia, penggugat Lina hadir didampingi kuasa hukumnya Saudari Cita Rafauna Zayanti MH. Tergugat Paugi hadir didampingi kuasa hukumnya Saudari Fidatul Askia MH. Sekian yang mulia. Baik, sebelum memeriksa pokok perkara, majelis akan memeriksa identitas para pihak. Sebutkan nama lengkap, umur, pekerjaan, dan alamat saudari. Baik, nama saya Lina, umur saya 39 tahun, dan pekerjaan saya diangkat, dan saya tinggal di Kota Palangkaraya. Benar, saudari adalah ibu dari Aisyah Sabingri. Benar yang mulia. Kepada tergugat, silakan sebutkan identitas saudara. Baik, nama saya Pak Ubi, umur 42 tahun, pekerjaan pegawai swasta, berpenghasilan di Kota Palangkaraya. Benar, saudara yang paham dari Aisyah Sabingri. Benar, yang mulia. Majelis akan memeriksa surat kuasa para pihak.
Baik Yang Mulia, izin menyiapkan surat kuasa khusus. Izin Yang Mulia, mengenalkan surat kuasa khusus. Surat kuasa telah memenuhi syarat formil. Tidak terdapat keberatan. Baik, karena kedua pihak hadir, berdasarkan ketentuan hukum acara dan perma tentang mediasi, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Majelis berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai demi kepentingan anak. Majelis menunjuk Saudari Leni sebagai mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya akan memimpin proses mediasi. Saya berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan kesepakatan secara tenang dan saling menghormati. Baik, di sini saya mengajukan gugatan karena perceraian. Sejak perceraian, anak tinggal bersama saya. Apakah selama ini kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu? Iya, saya mengurus pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan sehari-hari. Baik, bagaimana tanggapan pihak tergugat? Saya tetap menyayangi anak saya. Saya ingin tetap memiliki peran dalam pengasuhan. Apakah ada kemungkinan pengasuhan yang sama? Saya tetap memohon agar asuh anak itu tetap diberikan pada saya. Saya juga tetap pada pendirian saya. Karena tidak tercapai kesepakatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Yang Mulia, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Laporan diterima. Perkara akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Sidang berikutnya dengan agenda pembacaan gugatan. Kami persilakan kuasa hukum penggugat membacakan gugatan. Izin Yang Mulia untuk pembacaan gugatan. 1. Bahwa penggugat dan penggugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 15 Maret 2020. 2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Alexa Sakitri. 3. Bahwa sejak perceraian anak tinggal bersama penggugat. 4. Bahwa penggugat yang memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari anak. 5. Bahwa demi kepentingan terbaik anak, penggugat memohon hak asuh diberikan kepada penggugat. Baik, gugatan telah dibacakan. Kami persilakan pihak tergugat menyampaikan jawaban. Baik, terima kasih. Izin Yang Mulia. Satu, kami menolak dalil yang menyatakan hanya penggugat yang mampu mengasuh anak. Kedua, bahwa tergugat selama ini tetap memberikan nafkah. Ketiga, bahwa tergugat tetap menjalin hubungan baik dengan anak. Keempat, bahwa tergugat memiliki kemampuan ekonomi dan moral untuk mendidik anak. Dan kelima, oleh karena itu kami mohon agar gugatan ditolak. Kami tetap pada gugatan dan memang benar tergugat memberikan nafkah. Namun kenyataannya penggugat yang lebih banyak mendampingi anak saya. Kami tetap pada jawaban yang telah disampaikan dan kami memohon majelis mempertimbangkan seluruh fakta yang akan dibuktikan. Izin Yang Mulia, kami mengajukan akta cerai, akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan bukti pembayaran sekolah.
Bukti diterima. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah dan dipersilakan para saksi untuk pergi. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudari saksi penggugat dipersilakan untuk memberikan keterangan. Baik, kemudian sebanyak perceraian anak yang bersama di. Apakah saudari melihat langsung? Ya, saya melihat langsung. Bagaimana hubungan anak dengan penggugat? Hubungan mereka sangat dekat. Baik, kemudian penggugat dan anak itu selalu mengatakan olah dan juga memenuhi kebutuhannya. Baik, di dalam Silakan tentang bukti dan gugat. Jadi yang mulia, kami mengajukan bukti tanpa langkah, surat pengadilan dan dokumentasi hubungan ayah dan anak. baik saudari tergugat dipersilakan memberikan keterangan lagi. Izin yang mulia, dari keterangan saya, Pak Fauzi itu selalu memperhatikan anak. Ini yang mulia, Pak Fauzi memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Karena perkara ini menyangkut kepentingan anak, majelis perlu mendengarkan pendapat anak secara langsung. Baik, izin yang mulia, diminta untuk petugas untuk memanggil salah satu yang memasuki ruang sidang. Apakah Ananda dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Ananda tidak perlu takut, majelis hanya ingin mendengarkan pendapat Ananda. Baik yang mulia. Sejak perceraian orang tua, Ananda tinggal bersama siapa? Saya tinggal bersama ibu saya yang mulia. Apakah selama tinggal bersama ibu, kebutuhan sekolah dan kesehatan Anda terpenuhi? Ya, semuanya terpenuhi yang mulia. Apakah ayah masih bertemu dan berkomunikasi dengan Anda? Masih yang mulia. Bagaimana hubungan Ananda dengan ayah? Ayah tetap mengenalkan saya. Apakah ayah pernah melakukan kekerasan pada Anda tersebut? Tidak yang mulia. Apabila diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, Ananda ingin tinggal bersama siapa? Saya ingin tetap tinggal bersama ibu saya, tetapi saya ingin sering bertemu dengan ayah. Apakah ada alasan tertentu? Pastinya ada, karena sejak kecil saya lebih banyak tinggal bersama ibu, dan sekolah saya juga dekat dari ibu.
Baik, keterangan Anda akan menjadi salah satu pertimbangan majelis. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan bukti dan saksi, kami memohon gugatan dikabulkan. Tetapi izin yang mulia, kami memohon majelis tetap mempertimbangkan seluruh fakta secara adil. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 18 Juni 2026 dengan agenda pembacaan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini tanggal 18 Juni 2026 tak akan dilanjutkan agenda pembacaan putusan. Dimohon untuk para hadirin mematuhi tata tertib yang ada. Majelis hakim diminta untuk memasuki ruangan persidangan. Semuanya dimohon untuk berdiri. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah resmi bercerai. Menimbang bahwa anak lebih banyak tinggal bersama penggugat. Menimbang bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa akta cerai, terbukti penggugat dan tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 15 Maret 2026. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa akta kelahiran anak, terbukti bahwasanya Alessia Savitri adalah anak kandung penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Dinda dan Rizka diperoleh fakta bahwa sejak perceraian anak lebih banyak ditinggal bersama penggugat. Menimbang bahwa penggugat secara langsung mengurus pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari anak. Menimbang bahwa dari bukti T1 dan keterangan para saksi tergugat, terbukti tergugat tetap memberikan nafkah serta perhatian kepada anak. Menimbang bahwa tidak ditemukan bukti bahwa tergugat telah melakukan kekerasan, pelantaran apapun perbuatan yang membahayakan kepentingan anak. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap anak Alessia Savitri menyatakan selama ini tinggal bersama penggugat dan merasa nyaman berada dalam pengasuhan penggugat. Menimbang bahwa anak juga menyatakan tetap memiliki hubungan baik dengan tergugat dan menginginkan hubungan tersebut tetap terjaga. Menimbang bahwa dalam perkara hak asuh anak, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan yang harus diutamakan di atas kepentingan para pihak. Menimbang bahwa untuk menjaga stabilitas pendidikan, lingkungan sosial, serta perkembangan psikologis anak, majelis berpendapat anak patut tetap berada dalam pengasuhan penggugat. Menimbang bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada penggugat, tergugat sebagai ayah kandung tetap memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan nafkah kepada anak. Menimbang bahwa dengan kepentingan anak, hubungan antara anak dan tergugat harus tetap terpelihara. Oleh karena itu, majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat patut dikabulkan untuk sebagian. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan hak asuh Alessia Savitri berada pada penggugat. 3. Memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak. 4. Menghukum para pihak untuk menghormati hak anak. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa
sebesar Rp100.000 setiap hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan isi putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Saya menerima putusan. Kami menerima putusan. Kami menyatakan tidak telah dilakukan. Baik, hak para pihak untuk menempuh upaya hukum tetap terbukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Sidang selesai dan ditutup. Ocean now, cruising Biscayne, hit from top of God. That's a liability, hit the gas, boosting my ability. Purchase it, yeah.